Saya Elsa. Saya Mario. Saya Cila. Balik lagi bersama kita, Mario, Elsa, dan Cila dalam Rinjani Podcast atau Report. Yeay! Kita ucapin selamat bergabung buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini. Kita jamin teman-teman tidak akan menyesal karena podcast ini akan membahas tentang pengembangan sustainable finance di sektor jasa keuangan. Dan beruntung banget buat teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini karena hari ini kita akan membahas tentang pengembangan kabel BB di Indonesia. Maksud saya kabel BB itu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Oke, berhubung kita lagi ngomongin kabel BB nih, pemerintah itu sangat-sangat mendukung loh dengan menerapkan atau menerbitkan nih beberapa kebijakan tentunya mengarah kepada pencapaian target NDC di tahun 2030 dan juga net zero emission di tahun 2060. Ini semua bagian dari menuju Indonesia emas di tahun 2045, Kak Mario. Oke. Terus komitmen Indonesia ini juga dipertegas ke dalam dokumen RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, di mana salah satu sektor strategis yang jadi prioritas utama adalah sektor transportasi, mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Contohnya melalui KBLBB. Oke, nah secara potensi Indonesia itu benar-benar sangat berpotensi karena Indonesia bukan salah satu ya, bahkan terbesar produksi nikelnya di dunia. Nah jadi nikel ini adalah komponen utama nih pada baterai yang digunakan di kabel BB gitu. Oh, makanya penting banget kita angkat topik KBLBB dalam kesempatan podcast hari ini, Marsa. Oke, dari tadi ngomongin dukungan pemerintah, ya kan? Terus potensi. Emang sebenarnya pengembangan kabel BB udah sampai mana sih di Indonesia ini? Oke, kalau untuk pengembangan kabel BB di Indonesia sendiri, sebenarnya dari sisi penjualan ya, itu mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data statistika dan Gaikindo itu, penjualan di tahun 2019 sampai 2021 sekitar 700 unit, kemudian meningkat menjadi 3.192 unit. Ini peningkatannya 4 kali lipat. Tapi kemudian ini angkanya lebih kecil kalau kita bandingkan dengan penjualan total seluruh kendaraan di Indonesia. Secara rasio tahun 2021 itu sekitar 0,37% gitu. Berarti masih kecil banget ya kalau dibandingin dengan total keseluruhan penjualan kendaraan di Indonesia ya. Betul. Nah terus itu dari 0,37 itu sebenarnya berapa persen sih yang pure elektrik? Oke, sebenarnya kalau dari marketnya ya, tipe ini didominasi oleh tipe hybrid. Nah, jadi tipe hybrid ini sebenarnya masih menggunakan fossil fuel sih gitu. Jadi sebenarnya fossil fuel juga berarti menghasilkan karbon juga ya? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya dari sisi market ya, Kak Mario. Kalau dari target produksi di 2025 itu sekitar 4,6 juta unit, kemudian di tahun 2030 itu sekitar 9,6 juta unit gitu. Oh berarti sebenarnya PR-nya masih banyak ya? Betul. Nah dengan target produksi seperti itu sebenarnya masih ada kendala-kendala yang harus diatasin nih sebenarnya. Karena kita user, kita ngomongin untuk komersial dulu. Nah dari segi komersial tuh sebenarnya kan kabel BB ini masih baru ya. Nah jadi sebenarnya harganya itu masih overpriced nih untuk mobil-mobil yang dihasilkan dalam saat-saat ini. Dan yang kedua, SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik itu sebenarnya masih sedikit nih dibandingkan dengan SPBU untuk yang non kabel BB. Yang ketiga, kalau misalkan kita punya kabel BB, itu jasa servis itu masih sangat terbatas dan juga komponennya itu juga masih terbatas. Nah ini sebenarnya kan hambatan-hambatan ini kan masih dari segi komersil ya. Nah kira-kira tapi kalau misalkan dari pembiayaan gimana? Oke, kalau dari isu pembiayaannya itu dari kondisi operasional sebenarnya masih ada hambatan ya gitu ya. Dengan penjualan yang masih terbatas tentunya ini ngaruh terhadap collateral value. Jadi dari perbankan juga masih minim datanya untuk menaksirkan objek jaminannya dengan KBLBB ini. Nah kemudian dari prospek KBLBB-nya sendiri nih, kemudian kayak resale value-nya, kemudian consumer behavior-nya, itu kemudian ada bukan hambatan tapi keterbatasan gitu ya, karena yang memakai KBLBB ini juga masih sedikit gitu. Kemudian dari secondary marketnya juga nggak sebanyak dengan pasar kendaraan non listrik gitu sih Kak Mario. Oh gitu, jadi sebenarnya komersil dan pembiayaan itu sebenarnya isunya masih banyak ya. Iya. Nah berarti untuk bisa mencapai target produksi tadi, kita butuh dukungan dari pemerintah kan sebenarnya kan. Nah
kita punya masternya nih sekarang untuk dukungan-dukungan kebijakan. Oke, kita nggak ngomongin pemerintah sekarang, kita spesifik ke OJK aja deh. Gimana Kak Acil, kira-kira apa yang OJK sudah lakukan untuk mendukung pengembangan KBLBB? Sebagai regulator di industri jasa keuangan, OJK udah menerbitkan peraturan, yaitu Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Tahun 2020, OJK mendukung perbankan dalam penerapan percepatan KBLBB yang diperpanjang pada tahun 2021 dan tahun 2022. OJK juga menyusun roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 yang berfokus pada pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan 7 komponennya yang komprehensif. Salah satu komponennya adalah pemberian insentif pada KBLBB. Oh, berarti dari OJK sebenarnya udah ngasih ya? Sudah. Nah, OJK sendiri kan punya 3 kompartemen ya, perbankan, pasar modal, sama IKNB. Nah, sebenarnya kalau untuk spesifik ke sektor perbankan, kira-kira apa sih dukungan yang udah diberikan? Oke, kalau dari sektor perbankan itu sebenarnya sudah ada kebijakan yang berlakunya itu dari awal 2022 kemarin hingga 31 Desember nanti. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada relaksasi ATMR, ini untuk perbankannya. Yang kedua itu ada penilaian satu pilar untuk penyaluran kredit maksimal 5 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga itu adalah pengkategorian terhadap perbankan yang menyalurkan untuk kredit-kredit pembelian KBLBB. Itu termasuk ke dalam keuangan berkelanjutan. Yang terakhir itu adalah pengecualian BMPK bagi bank umum konvensional, sementara untuk bank umum syariah itu ada pengecualian BMPD, Kak Mario. Oke, berarti untuk yang di sektor perbankan itu sudah lengkap ya sebenarnya ya? Iya, betul. Nah, kalau dari sektor pasar modal gimana nih Kak Acil? Kalau di sektor pasar modal, OJK sudah berkoordinasi dengan SRO dalam pemberian insentif Green Bond. KBLBB ini kan masuk nih dalam kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan dapat dibiayai melalui Green Bond, Mar. Oke, berarti dari hulunya juga sudah di cover juga ya sama OJK ya? Oke, kalau dari segi KNB apa tuh? Oke, kalau dari IKNB-nya itu ada asuransi. Jadi KBLBB ini sekarang sudah di cover nih oleh asuransi, Kak Mario. Oh, berarti udah lengkap ya perbankan, IKNB sama pasar modal. Iya. Kira-kira ada tambahan lagi kalau untuk ininya? Oke, sebenarnya masih ada nih, Kak Mario. Jadi OJK itu sama kementerian terkait itu memfasilitasi kepada LJK untuk namanya itu business matching ya, tujuannya untuk identifikasi pembiayaan hijau. Ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga ya kalau OJK itu bukanlah sebagai broker proyeknya. Jadi nggak ada tuh jaminan untuk keberhasilan pendanaannya. Nah, itu tolong dicatat ya teman-teman ya. Jadi tidak ada success fee ke OJK. OJK cuma memfasilitasi ya untuk business matching ini ya. Gimana teman-teman? Makin tahu kan pengembangan KBLBB di Indonesia? Nah, makanya buruan nabung ya biar kita bisa beli KBLBB. Nah, kita mohon maaf banget teman-teman karena kita harus undur diri dulu karena adanya keterbatasan waktu. Nah, tapi teman-teman tenang aja, masih bisa update untuk informasi pengembangan SF di sektor jasa keuangan. Teman-teman tinggal visit ke Instagramnya OJK di @OJKIndonesia atau menghampiri podcast ini gitu. Oke? Jadi teman-teman, saya Mario. Saya Elsa. Saya Cila. Kita pamit undur. Salam SF. Salam SF.